itu. Oh iya mas, saya itu dulu tuh pernah sampai nginep di rumah saya. Nginep? Nginep gimana mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya kali ini. Saya Danu Wijaya dan podcast kali ini bertemakan pendidikan di Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari SMK, salah satu SMK di Salatiga. Hai. Untuk Mas siapa? Halo, nama saya Mas Dimas Prasetyawan. Ya, saya panggil Mas Dimas saja ya. Oke. Mas Dimas ini salah satu siswa di Salatiga. Boleh saya tanya-tanya sebentar ya Mas? Oh iya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira Mas Dimas ini lebih pilih kurikulum Merdeka atau K13 nih Mas? Kalau saya sendiri sih milihnya lebih ke kurikulum Merdeka ya mas ya. Karena itu kalau yang K13 itu lebih banyak apa ya materinya gitu loh mas daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan banyak prakteknya gitu jadinya seru gitu loh. Ini Mas, pertanyaan yang kedua nih. Untuk kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka sama K13 itu apa aja ya Mas? Kelebihan dari kurikulum Merdeka ini kan kalau saya kan dari sebagai murid SMK di SMK 2 Salatiga kan itu kan ada jurusan audio video. Ya. Nah, itu kayak buat video gitu lah, Mas. Nah, itu tuh kita itu jadi bebas gitu loh. Misalkan ada jurusan lain, misal kayak TKR gitu. Kita itu boleh mempertanya-tanyai gitu soal TKR itu apa aja. Jadi kita bebas entah itu TKR atau lagi teknik sipil. Yeah. Kita itu bisa berkolaborasi gitu. Tapi kalau kekurangannya itu kita itu jadi lebih lelah gitu Mas. Masalahnya kan gurunya itu juga bebas juga dalam hal belajar gitu. Jadi kita kebanyakan itu belajar mandiri gitu. Iya. Maaf nih Mas, out the topic nih. Iya. Untuk Mas Dimas sendiri jurusannya itu apa sih? Ya tadi jurusan saya itu teknik audio video Mas. Jadi kalau pas masuk kurikulum Merdeka itu ada terjadi perubahan nama apa enggak sih? Kalau jurusan itu nggak ada Mas, tapi kalau perubahan nama itu ada. Itu ada PPKN yang dulunya itu kan kayak pelajaran kewarganegaraan toh. Yeah. Nah, sekarang itu jadi pelajaran Pancasila. Itu kayak isinya itu kalau yang dulu kan kewarganegaraan. Yeah. Nah, sekarang kita itu lebih mendalami yang Pancasilanya itu karena kan apa itu Pancasila kan jadi asas-asasnya simbol negara gitu loh. Yeah. Jadi kita harus berbangsa seperti Pancasila. Seperti itu. Yeah. Apa selanjutnya nih Mas? Pertanyaan selanjutnya, teknologi apa yang mendukung kurikulum Merdeka nih? Itu malah teknologi sekarang itu malah banyak berkontribusi dalam teknologi sekarang itu malah banyak berkontribusi dalam kurikulum Merdeka. Karena itu kan kita kan lebih banyak seperti presentasi gitu kan. Jadi kan kalau presentasi kan kita juga butuh desain-desain juga gitu dari kayak misal Canva atau PPT. Kalau yang monoton gitu kan kayak kurang asik gitu kan. Jadi kita itu butuh desain gitu yang bagus gitu. Kan itu juga memerlukan teknologi juga. Iya. Untuk di sekolahnya Mas Dimas itu ada praktek, kan saya dengar nih ada praktek P5. Nah ini di sekolah Mas Dimas itu ada nggak sih? P5 itu biasanya diadakan 2 bulan atau 4 bulanan gitu sekali Mas. Itu ada. 2 bulan apa 1 bulan 2 bulan sekali ya? Iya itu ada. Terakhir itu ngelaksanin P5 itu kapan Mas? Itu waktu itu kalau saya yang ngelakuin itu sebenarnya itu kan programnya kelas 10 gitu kan. Ya. Kalau yang kelas 11 itu lebih ke materi. Ya. Kelas 10-nya itu lebih ke praktek gitu. Jadi dulu saya kelas 10 itu kayak praktek gitu di lapangan disuruh kita di lapangan disuruh mempresentasikan tema kita itu sesuai tema. Misal kita temanya itu berbudaya.
Jadi nanti kita bisa bikin apa? Bikin kayak rumah-rumah adat gitu loh, Mas. Oh, seperti itu. Ini ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Kira-kira dampak yang dirasakan setelah memasuki kurikulum Merdeka setelah ajaran tahun 2013 itu apa ya Mas dampaknya? Dampaknya itu ya murid-murid paling itu banyak kan kaget gitu Mas ya. Iya. Kan K13 kan materi terus materi. Sekarang kan kita bebas gitu, sering-sering berkelompok. Gurunya ya hanya apa? Memerintah gitu. Kita cari apa? Cari materi sendiri gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Mas. Kira-kira dampak apa yang dirasakan dalam kesehariannya Mas nih? Kayak misal jam pulang atau jam pelajaran lebih padat atau jam pulangnya lebih sore atau sampai malam. Kira-kira kayak gimana Mas? Saya itu dulu pernah sampai nginep di rumah teman saya hanya karena apa? Membuat project untuk P5 itu, Mas. Jadi itu kayak pulangnya larut-larut gitu, kesana kesini. Jadi lebih ke apa? Lebih aktif gitu. Ya, Nah, lebih padat ya, lebih padat banget itu Mas sekarang tuh daripada belajar gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira pendidikan di Indonesia itu menurut Mas Dimas nih sudah merata atau belum? Pendidikan Indonesia sekarang itu belum merata Mas, karena itu infrastruktur dari sekolahnya itu belum memadai, terus tenaga kerja kan banyak yang kekurangan gitu, terus dari segi ekonomi juga kan Indonesia kan belum seimbang ekonominya, jadi ada kawasan-kawasan daerah-daerah tertentu itu belum ada pendidikan, bahkan sampai belum ada sekolah gitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apakah kurikulum Merdeka berdampak pada belajar dalam keseharian Anda? Itu sangat berdampak Mas. Saya itu jadi lebih kreatif gitu kan, jadi lebih apa aktif juga. Masalahnya kalau K13 dulu itu kan apa? Saya kayak tertekan gitu, isinya cuma materi kayak apa? Lebih ke teks itu banyak banget. Sekarang kan ada apa? Ada hal prakteknya gitu. Iya. Kira-kira nih Mas, kan dalam ekstrakurikuler itu pasti apa ada yang nambahnya, ada bertambah atau berkurang dalam berkembangnya kurikulum ya. Nah, sebelum kurikulum Merdeka itu kira-kira ada tambahan atau apa? Tetap itu aja ekstrakurikulernya. Kalau saya lihat-lihat di sekolah itu ada tambahan seperti bersosialisasi dalam belajar gitu, ada apa ya itu? Ada ekstrakurikuler tentang perpustakaan, ada ekstrakurikuler tentang lingkungan hidup gitu, dan ada yang banyak lain Mas. Tapi saya lupa itu apa aja. Itu kayak menyangkut apa? Menyangkut kurikulum Merdeka juga itu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bisa disebutin nggak sih dampak perubahan kurikulum dalam kegiatan belajar atau mengajar? Dampaknya itu seperti dampaknya kita lebih kreatif, terus kita lebih berpikir kritis, kita lebih inklusif, dan kita itu lebih banyak menerima hal baru, dan kita itu inovasinya itu banyak banget gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman, memasuki kurikulum Merdeka itu malah justru jam pelajaran kalian itu lebih padat tapi kalian ya seru, gitu. tapi juga lebih kreatif juga karena kita kan masuknya ke praktek terus ya Mas. Iya, praktek terus. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira ada keluhan nggak sih dari siswa-siswi atau yang lainnya? Ya keluhannya ya tadi itu Mas, saya itu sampai apa? Saya itu sampai berkeluh kesah gitu sama teman-teman. Wah, ini kok kayak kurikulumnya kok gini banget gitu, kayak banyak banget prakteknya, saya jadi nggak bisa beristirahat gitu Mas. Seperti itu. Yang lainnya nih Mas, kira-kira pendidikan di Indonesia itu bukannya mengecek nih Mas, tapi
kan kita tahu sendiri pendidikan di Indonesia itu kurang merata juga. Nah, untuk pendapatnya Mas Dimas sendiri gimana? Kalau pendapat saya itu Indonesia sekarang ya lebih baik lah daripada yang masa-masa dulu. Masalahnya kan dulu ya kita juga pernah dijajah juga kan. Kita itu lagi masa-masa bodohnya. Ini kan sekarang itu lagi berkembang-kembangnya Indonesia gitu kan. Jangan sampai kita itu jatuh lagi ke lubang hitam itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kesan Anda dalam pendidikan di Indonesia itu apa Mas? Kesan saya buat Indonesia itu ya keren lah ya. Pendapat saya semoga Indonesia itu terus memperkembangkan pendidikan kita itu agar siswa-siswa juga lebih nyaman dalam belajar dan juga guru-guru, siswa dan seluruh rakyat Indonesia itu bisa menerima dengan baik. Jadi seperti itu teman-teman. Apa dalam podcast kali ini? Dari Mas Dimas, sudah cukup di sini ya. Kita sudah banyak ngobrol juga dan ini hawanya mulai panas juga ya Mas. Panas. Mulai kayak tertekan gitu. Tapi nggak tertekan kayak di pelajaran. Ya santai-santai aja. Di sini podcastnya santai ya Mas. Ya, sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan atau yang tidak mengenakan lainnya. Saya Dana Wijaya dan Dimas Prastiawan. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Bye-bye. Saving the sound.